Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Imamil Mufassirin, Qaidil Muhaddisin, Hujjatil Fuqaha, wa Qudwatil Awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini walhamdulillah adalah hari di mana jamaah haji yang berada di kota suci Mekah sedang berada di Padang Arafah, karena hari ini adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah, di mana puncak haji dilaksanakan pada hari ini, yaitu menetap atau wukuf di Arafah. Sidang jemaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah, di rukun yang paling besar yang berlaku mulai hari ini sampai dengan terbit fajar esok hari. Barang siapa yang dia sempat menetap walaupun sebentar saja di Arafah, maka dia telah terhitung melaksanakan ibadah haji. Dengan beberapa poin perbedaan para ulama, ada yang mengatakan semenjak tergelincir matahari sampai terbit fajar esok hari, ada yang mengatakan sampai terbenamnya matahari atau tengah malam. Bi ayyi juz'in minha waqafal hajj bi Arafah faqad adda fardhatah. Jadi mana-mana saja waktu di antara waktu yang disebutkan tadi, maka dia telah melaksanakan wukuf di Arafah. Sidang jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, 1442 Hijriah, 1441 Hijriah maksud kami, di mana haji tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan dan bersifat totalitas karena pandemi. Tahun lalu hanya 10.000 personil sampai dengan 15.000. Tahun ini 60 sampai 65.000, ditambah dengan beberapa petugas dari kerajaan Saudi Arabia, dan itu pun hanya terbatas orang-orang yang berada di dalam kerajaan Saudi Arabia, baik warga negaranya maupun ekspatriat, mereka yang bekerja, mereka yang menetap, mereka yang memiliki tugas di kerajaan Saudi Arabia meskipun dia bukan warga negara kerajaan Saudi Arabia. Secara keseluruhan jumlah mereka adalah 60.000 orang. Hanya ini saja orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Sementara kita
atau jamaah yang terdaftar sudah sekian puluh tahun tapi tidak bisa berangkat. Ada di antara mereka yang sudah menunggu 10 atau belasan tahun tidak bisa berangkat karena aturan yang berlaku baik di negara kita maupun dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Tetapi sidang jamaah rahimakumullah, ini tidak boleh menyurutkan keinginan kita untuk menuai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Salah satu di antaranya adalah kita berpuasa di 10 hari di ayyami Dzulhijjah. Hari-hari Dzulhijjah ini kita berpuasa. Dan walhamdulillah sudah berjalan 8 hari dari semenjak hari pertama. Kemarin hari Tarwiyah, hari di mana keraguan-raguan yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam terkait dengan mimpi untuk menyembelih putranya Ismail mendapatkan kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu benar-benar perintah Allah dan akan dilaksanakan oleh Nabi Allah wa Rasuluhu wa Khaliluh, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang masih belia. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah, engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ayah dan anak keluarga Ibrahim berserah diri kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diharapkan menjadi sebuah titik tolak kejelasan dari segala keraguan-raguan yang ada di dalam hati dan pikiran kita tentang perintah Allah. Nabi mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Segala yang membuat engkau was-was dan ragu, tinggalkan. Lalu beralihlah ke sesuatu yang sifatnya pasti. Jadi bertanya kepada diri sendiri, tingkatkan potensi diri, lalu benahi pikiran. Jangan sampai dia dibungkus oleh kepentingan hasrat birahi dan nafsu. Semua potensi keilmuan, pengalaman, latar belakang dari mana kita berjalan dan kemana kita menuju, maka ini kita tingkatkan sehingga dapat sebuah kesimpulan atas problematika yang kita hadapi. Pada saat yang demikian perasaan sangat dibutuhkan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, istafti qalbak, minta keputusan dari hatimu. Jadi suara hati yang paling dalam ini kita dengar ketika posisi kita berada di antara dua sisi antara iya dengan tidak. Maka pada saat itu bertanya kepada hati. Tapi ada juga langkah-langkah sebelum menuju kepada hati itu, sebelum mengambil keputusan. Meskipun kita sudah bertanya kepada hati, langkah-langkah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah melaksanakan salat sunnat hajat.
Kalau juga belum nampak keinginannya, laksanakan salat sunnah istikharah. Selain dari sebelum, di antara pelaksanaan ini dan setelah itu, terus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa-doa yang banyak untuk memberikan kita hidayah, petunjuk dan taufik serta rahmatnya atas problem yang kita hadapi. Nah, tanggal 8 hari Tarwiyah, hari di mana kejelasan itu muncul kepada keluarga Ibrahim. Itu dalam ihdal aqwal atau ihdal qaulain tentang makna Tarwiyah itu sendiri. Yang kedua, tanggal 8 yaitu kemarin, itu adalah hari di mana para al-hujjaj mereka bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah. Sesampainya di Muna atau di Mina, mereka istirahat, berkemah sebentar di sana untuk menghilangkan penat dan lelah. Mereka memberi minum kepada onta-onta, kepada ternak yang dibawa serta, dan juga kepada mereka sendiri. Maka ini pun maknanya adalah orang-orang yang istirahat sebentar lalu meminum minuman air. Ini disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi dua makna ini disampaikan oleh para ulama dari tinjauan baik secara historis maupun secara akar kata kebahasaan. Lalu keesokan harinya adalah hari Arafah, yaitu hari ini, di mana tujuan yang pasti dengan tekad yang tinggi mereka menuju ke sana. Lantunan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhan. Ya Allah, panggilanmu aku penuhi. Ini dijawab dengan sebuah pertimbangan rasa yang cukup mendalam. Feel-nya itu begitu deep, jauh sekali. Dan mungkin bagi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, itu mampu kita rasakan perasaan itu sampai dengan hari ini. Kalau di utara bagian bumi ini ada aurora yang bergerak dengan warna-warni, atau di bagian barat ada cahaya mega, di selatan mungkin terlihat ada warna dengan warna antara gelap dengan putih, kemudian bercampur dengan warna kekuning-kuningan. Dan di timur kita akan melihat warna cerah. Maka warna-warna ini belum bisa mewakili perasaan orang yang bahagia ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus dilantunkan. Terkadang karena seringnya diucapkan, hadirnya perasaan yang menyeluruh, ucapan ini terkadang terbawa di dalam tidur. Dia membalikkan badan ke kanan ke kiri,
bangkit duduk. Kadang-kadang dia belum sadar, tapi ucapan itu telah hadir dan muncul di lisan dia. Ini karena begitu jernihnya perasaan, sehingga merefleksi. Dia bagaikan kaca khulud yang memberikan bekas di dalam jiwa seseorang. Maka perasaan ini nanti akan dikonklusikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang baik, haji yang diterima, haji yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada balasan melainkan surga Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Jannat arduha ka'ardis samawati wal ard, ka'ardis samai wal ard, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Imran disebutkan sari'u. Ya, ini kita potong-potong. Ayatnya wasari'u ada waw. Nanti disebut di ujung wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka dari sini jemaah rahimakumullah, bila para hujjaj atau seorang haji yang hajinya itu ikhlas, yang hajinya itu benar, yang hajinya itu baik, yang hajinya itu diterima di sisi Allah, dia hanya pantas diberikan surga. Akhir ayat, uiddat lil muttaqin, maka orang yang hajinya baik adalah orang-orang yang muttaqin. Dan orang-orang yang hajinya baik adalah orang-orang yang amanu billahi wa rasulih. Wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Surah Al-Hadid. Nah, bagi kita yang tidak bisa ke sana tadi, kita tanya hati kita juga. Dari kemarin kita puasa 10 hari. Maksudnya ayam Dzulhijjah yang 9 hari ini. Disebut 10 aghlabiyah untuk mudah menyebutkannya, padahal tanggal 10-nya tidak dibenarkan untuk berpuasa. Ada 5 tempat ayam at-tasyrik yang 3 dan 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Haji atau Idul Adha. Kemudian hari ini apa yang dilakukan? Pesan Nabi kepada kita sifatnya sunnah. Apa kata Nabi? Saumu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah. Hari ini tukaffirus sanatal madiyah wal muqbilah. Puasa hari ini yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di mana para hujjaj sedang wukuf di Arafah atau mereka berada menuju ke Arafah. Puasa orang-orang yang berada di luar, orang-orang yang sedang wukuf ini, itu akan menggugurkan dosa-dosa mereka setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi Allah kasih karunia
Tidak bisa berangkat tahun ini keputusan dari pemerintah kita maupun pemerintah kerajaan Saudi Arabia, bahkan dunia. Sebabnya di sana. Tapi yang memberi sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu lembar dedaunan yang jatuh di kegelapan malam kecuali sudah tertulis. Tidak yang kering, tidak yang basah. Kalau yang kering, pikiran manusia sudah pasti dia jatuh, karena dia berhubungan dengan kausalitas, menua. Kemudian menguning. Berhari berlalu, lekang dari tangkainya, jatuh ke bumi, perlahan diterpa matahari, ditimpa oleh air hujan, cuaca yang bagaimanapun, lalu kemudian dia kering kerontang, lalu terurai menjadi bagian-bagian kecil dan hilang di telan bumi. Jadi humus yang tidak kita kenali lagi. Itu hal yang biasa. Tetapi Allah sebut la yabisin wala ratabin, tidak pula yang basah. Bagaimana dengan yang basah tiba-tiba jatuh? Ada apa gerangan? Keputusan Allah, dia memang harus jatuh. Oh, jatuhnya karena tertimpa dedaunan lain yang, atau dahan lain yang lebih besar, atau ada unsur eksternal, ada binatang yang melompat, ada manusia yang lewat, tersentuh lalu jatuh. Bukan itu sebabnya. Allah sudah tuliskan di sana bahwa proses jatuhnya yang basah itu adalah keputusan Allah. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita yang tidak bisa berangkat ini dengan hati yang mantap, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kebaikan di balik itu semua, kita hendak buru karunia dan pahala itu. Apa itu? Berpuasa. Berpuasa di hari tanggal 9 Zulhijjah ini. Esoknya adalah hari raya. Mulai dari hari ini dan sebelumnya kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir. Ini akan kita tuai pula kelebihan-kelebihan haji. Karena dalam ibadah haji ini yang diajarkan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pujian, nikmat untukmu ya Allah. Rasa syukur ini kami persembahkan bagimu. Tidak ada syarikat, tidak ada ke tempat lain. Oh, kausalitas tadi itu hanya sebuah proses. Yang proses itu berada di dalam ketentuan, pengawasan dan pengawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita disuruh mengikutinya secara serius. Kata Nabi di dalam hadis yang lemah, disampaikan oleh Al-Ghazali, man qala subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ini pada bulan Zulhijjah secara khusus dan spesifik, pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, salasami'ati marrah, 300 kali ucapkannya
subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kita tahu ini salah satu kalimat yang memenuhi timbangan, lebih besar daripada langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dalam hadis yang lain yang sahih. Hadis ini lemah hadisnya. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 300 marrah, 300 kali, thumma ahdaha li amwatil muslimin, lalu dia niatkan ucapan itu sebagai hadiah bagi orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, amwatil muslimin. Dakhala fi kulli qabrin minhum alfun nur, akan masuk ke dalam setiap kubur dari orang-orang yang telah wafat itu 1000 cahaya. Ini terlalu berlebihan kadang-kadang kita berpikir bahasanya. Bukan berlebihan. Dan ini belum cukup untuk menggambarkan realitas yang ada, atau lebih tinggi dari kata reality, yaitu hakikat transendental. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azimi, memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Cahaya itu bahagian dari langit dan bumi, cahaya yang kita lihat. Ini sudah memenuhi, maka seluruh cahaya yang ada di langit dan bumi dihimpun. Nah, dalam hadis yang lemah tadi disebutkan 1000 cahaya akan masuk di setiap kubur. Wa dakhalan nur yauma mautihi au fi qabrihi yauma mautihi. Dan cahaya itu akan masuk ke dalam kubur dia, orang yang membaca 300 kali tadi dan memberikan bacaan itu kepada orang-orang Islam yang telah wafat. Kubur dia juga akan dimasuki oleh 1000 cahaya ketika dia nanti wafat. Jadi kelebihan amal di dalam Islam ini sangat besar. Terkait dengan ibadah haji, demikian adanya. Dan banyak lagi karunia Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji falaysa alaikum famastaysara minal haji. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan metode tamattu', dia umrah dulu pada bulan haji, baru dia laksanakan ibadah haji. Atau dia pilih dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardhata, Rasulullah melaksanakan haji ifrad. Atau penjelasan yang disampaikan oleh Rasul terkait pelaksanaan sahabat. Sahabat melaksanakan sebagian mereka dengan haji qiran, dikumpul umrah